Pembelahannya tidak melalui tahapan tadi. Yang lainnya punya tahapan 4 tahapan. Ada profase, metafase, apalagi lah saya lupa lagi yang 2-nya itu ya. Lihat melalui mikroskop ya di laboratorium itu seperti itu. Cepat ya. Itu ada ya juga yang menyerang tanaman ya. Misalnya pada tanaman tomat, cabai itu keriting ya karena virus ya. Cabai kalau sudah keriting, tomat sudah keriting itu kena virus. Jadi tidak bisa ini lagi karena di bodinya, di badannya itu sudah selnya sudah rusak. Karena itu ya tentang kondisi saat ini. Nah, mudah-mudahan lah di daerah kita ini dijauhkan dari hal yang tersebut. Nah, dari Kementerian Pertanian kemarin ada surat ya kepada Konstra Tani atau Konstrada Kabupaten Provinsi BPP itu para penyuluhnya ditugaskan untuk mengumpulkan data petani penggarap dan buruh tani ya. Itu mohon dibantu ya. Biasanya zaman si Abah dinas dulu punya catatan itu ya. By name, by address ya gitu ya. Jadi setiap orang alamatnya punya dulu apa anak-anak sekarang nggak tahu ya. Ya, jadi ada yang sudah meninggal kita checklist gitu ya di komputer itu. Yang sekarang nggak tahu ya. Nah itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut kondisi sekarang ini COVID-19 ya terhadap daya beli petani. Ketika sayurnya atau hasil panennya dibawa ke pasar, itu pasarnya sepi gitu ya. Ini yang terjadi saat ini. Di Bandung kemarin ada pasar Andir namanya, itu ditutup beberapa hari dan dilakukan desinfektan. Dan hari ini adalah penutupan pasar di Kabupaten Bandung Soreang. Kemarin ditutup juga daerah Pasar Tumpah di mana Jalak Harupat Soreang di stadion. Nah, ya karena mungkin bukan bantuan seperti halnya program kesejahteraan PHK itu, lupa lagi yang dari dinas sosial itu. Kalau dulu BLT ya, sekarang ada PKH, dapat beras, dapat daging ayam, dapat lagi telur, dapat apa lagi sayuran atau buah ya. Itu yang ada di kota ini. Cuman yang menerimanya salah juga kelihatannya, tidak dievaluasi ya. Yang didaftar itu dulu masih sengsara ya, sekarang masih mendapat bantuan, sudah ekonominya sudah bagus, harusnya dievaluasi, itu dicoret harusnya. Jadi kalau yang dapat beras tapi dapat punya HP-nya bagus ya, dapat ada ini pakai motor lagi, terus pakai perhiasan. Memang waktu didaftar dia itu belum maju mungkin ya, tapi setelah beberapa tahun kemudian dia maju dan tidak dievaluasi sehingga itu menimbulkan masalah. Nah, buat bapak-bapak dari Posludes, nanti kalau di Bogor mungkin Cikarawang nanti akan itu siapa si Eprina ya kejuluhnya. Dia juga mungkin akan minta data di Ketua Gapokan atau Posludes tentang data petani penggarap dan data buruh tani. Ya, buruh tani saya kira tidak terlalu banyak, tapi yang banyak ini petani penggarap. By address ya. Itu harus ada nama dan mungkin ada yang suratnya belum nyampe ke tingkat lapangan. Itu siap-siap saja dibantu ya, untuk desanya masing-masing saja. Jadi kalau penyuluh dapat 3 desa, itu mungkin 3 desa, 3 Posludes atau 3 desa yang harus didapat. Itu yang harus dibantu oleh Posludes terkait dengan
permintaan data dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Provinsi Jawa Barat. Nah, biasanya penyuluh itu punya data, tapi dalam bentuk jumlah. Tidak ada by name, by address-nya tidak ada. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Jumlah misalnya Desa Sukamaju di Padiman, petani majunya, petani buruh taninya ada 200 misalnya. Terus petani penggarapnya ada 300, tapi tidak ada namanya dengan alamatnya. Ini dibuatkan nama dan alamat. Secepatnya entah untuk bantuan apa gitu ya, buat saudara-saudara kita di desa masing-masing yang terkait dengan bencana saat ini, boleh dikategorikan bencana. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian ya, terkait dengan narasumber ya, saya harap untuk besok ya, hari Selasa, hari Kamis dan hari Jumat, Bapak-bapak ada yang bersedia ya, karena provinsi 2 hari itu absen ya. Sedangkan kalau Abah terus itu ya bosen gitu. Terus si Abah juga ilmunya tidak semua bisa gitu ya. Ilmunya terbatas. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa membantu kami lah untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Posludes. Bapak dan Ibu sekalian, nah, saat ini ada daerah-daerah yang sudah memasuki masa panen. Ya. Masa panen dari beberapa gangguan, baik yang sifatnya hama penyakit dan non hama penyakit. Ya, contoh, di beberapa daerah menjelang panen ini, ketika tanaman sudah mulai generatif, pertumbuhan generatif itu banyak terserang hama wareng batang. Yang tidak terserang juga mengalami serangan burung ya. Yang saat parah ini ya tanaman yang cukup belum baru matang susu, ini sudah angin kencang sehingga di persawahan banyak yang rebah. Nah, untung ya bagi para petani yang memiliki padinya itu sudah menguning, ketika rebah tidak terlalu banyak masalah ya, tinggal dipanen saja. Tapi itu tetap ada pengaruh ya. Parah ini ketika matang susu ya, rebah, lantas ada serangan warna batang coklat. Nah, inilah ya. Ini kiamat ya. Habislah itunya apa? Biaya produksinya itu tidak mungkin bisa kembali. Maka untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama selamatkan produksi padi kita melalui berbagai kegiatan baik kelompok maupun pribadi. Ya. Misalnya di musim angin ini, anginnya besar, itu si padinya itu disusuk ya, kecuali kalau sudah legowo 2. Kalau sudah legowo 2 sudah aman gitu ya. Ini yang tidak legowo ini bisa Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap hama dan penyakit tanaman. Jangan menunggu POPT, jangan menunggu penyuluh datang ya. Coba lakukan sebisanya sesuai dengan apa yang disampaikan pada video conference. Ibu bapak bisa melakukan hal tersebut untuk keamanan produksi padi kita, walaupun terasa aman. Tapi kalau dengan hujan malam, hujan pagi, hujan dari pagi sampai sore atau dari malam sampai pagi, ini menimbulkan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan hama penyakit ya. Itu untuk komoditas padi. Sedangkan untuk komoditas sayuran yang saat ini harganya anjlok banget gitu ya. Saya tanam terong ya, terong ungu hanya mau dibeli 1.500 Padiman per kilo. Terong ungu yang bagus-bagus itu mau dibeli 1.500. Saya dapat panen kemarin itu berapa ya? Ya daripada dijual 1.500 Padiman, mending dibagikan kata tangga ya. Ya biar kita merasakan semua ya. Karena kalau dapat
1 kuintal aja cuma 150.000. Itunya juga biaya panggulnya, ya, biaya panennya. Udah mending dibagikan. Itu sama gitu ya. Untuk beberapa jenis tanaman terung saat ini juga ada masalah hama yang memakan daun, ya, daun itunya butir hijau daunnya, ya, klorofilnya yang dimakan, yang tinggal hanya seratnya saja, dan itu agak sulit untuk dikendalikan. Itu harus sering dilakukan penyemprotan. Itu pertama bisa menggunakan decis atau alika, ya. Yang selanjutnya untuk tanaman, beberapa tanaman sayuran yang lainnya, ya, sama, walaupun harganya murah saat ini, ya apa boleh buat gitu, ya, dengan kondisi serangan hama cukup bagus, ya, cukup hebat, serangannya bukan bagus, hebat, ya, terhadap tanaman sayuran kita, padahal di hasil yang panen saat ini itu harganya jatuh, ya, karena di pasar tidak ada yang beli atau tidak ada orang, kurang lah maksudnya. Itu ya untuk pola tanamnya, dan yang aman saat ini adalah palawija, ya. Palawija walaupun Januari itu harganya naik terus, cenderung naik. Tapi petani ada jarang yang nanam, ya. Nah, yang biasa, yang cerdas, ya, itu melakukan pencatatan sehingga dia tanamnya bulan apa, ya. Nah, ketika panen harganya mencapai tinggi 100.000, ya. Jadi nanti akhir bulan 3 ini, awal bulan 4 tanam, dan bulan 10 nanti mulai panen dengan harga yang cukup bagus. Ini adalah suatu perencanaan dari sebuah usaha tani, kelompok tani maupun petani pribadi, ya. Ada beberapa hal terkait dengan pengamatan hama, pencatatan hama di musim mulai hama yang menyerang, harga dan lain sebagainya, sehingga tahun berikutnya kita punya catatan, ya. Di musim yang sama, contoh sekarang punya catatan tahun musim tanam 2019-2020. Nah, maka nanti di musim tanam 2020-2021 itu sama nggak? Punya catatan disamakan nggak? Sama nggak itu masalahnya? Masing-masing tempat sehingga bisa punya workshop, pusat workshop yang memang nantinya punya beberapa item. Mangga silakan kepada yang lain, Pak. Silakan Pak Ahmad, silakan dari Cikarawang. Terima kasih. Saya Pak Pasar. Saya sudah banyak link-link kami di Jakarta, Pak. Perusahaan-perusahaan. Saya sudah badan ini, Pak. Kami itu punya usaha badan usaha. Udah Asih Bumi. Alhamdulillah dari perusahaan-perusahaan yang kerjasama kami ini lancar, ya Pak. Memang kendalanya di pelaku petani diperhatikan, kita gapoktan itu tidak kontinu, itu Pak Iwan. Ya. Tidak kontinu, tidak taati 3. K3 saya bilang, K3J saya bilang. Continue, kualitas, kuantitas. Kebanyakan para pelaku-pelaku tidak mentaati itu, Pak. K3J. Betul. Nah, K3J itu begini, Pak. Maaf ya. Betul. Ini sharing aja, Pak. Continue, ya. Tiap hari, kualitas, kuantitas. J-nya jujur. Itu seorang petani atau pengusaha harus pegang, Pak. Gitu, Pak. Alhamdulillah saya dari dulu di pasar induk Kramat Jati, Pak. Dari sekolah SMA sampai sekarang dagang masih berlanjut continue, Pak. Yang saya pegang 3J. Itu, Pak. Kalau kita produksi
jaga mutu. Barang ya, ini jujur dan semua, maaf nih kan, mas sudah tidak ada. Saya ada peluang Pak di Jakarta, perusahaan pabrik-pabrik yang minta seperti cabai, ubi, ada jambu kristal, ada jahe merah, pada minta sama saya karena teman-teman semua tidak mencukupi. Ya. Gitu Pak, itu Pak Iwan. Ya. Jadi supaya kita mau kerjasama, itu ya satu ya bikin perusahaan ya, bukan perusahaan kecil-kecil, udah hasil bumi, supaya meyakinkan pada perusahaan. Itu Pak, ini hanya untuk apa ya, sharing aja Pak, supaya kita berkelanjutan. Karakternya begini Pak, saya di Desa Cikerawang mempunyai standarisasi harga Pak, pasal ubi jalar. Ada tengkulak ya, saya sebagai gapoktan harga sama Pak. Kalau bisa ubi yang kecil-kecil saya beli, supaya nilai harga ubi yang kecil itu kan kebuang. Ya. Saya beli supaya nilai tambah untuk petani, jadi uang Pak. Alhamdulillah itu Pak, supaya gini, supaya kita beli semua. Kalau petengkulak kan yang kecil-kecil dibuang, oh kita saya beli kecil besar asal jangan busuk. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas masukannya. Mangga silakan nih supaya lebih berkembang diskusi kita. Yang lainnya mangga supaya ini nanti saya bisa simpulkan. Setelah disimpulkan bisa nanti diteruskan lah saya gitu dengan link-link yang memang punya sedikit Pak Iwan untuk minimal ada workshop lah untuk Jarkom Ludes ini Pak gitu. Mangga silakan. Sedikit Pak. Mangga silakan Pak Sangaji. Ya. Siap Pak, makasih Pak Iwan. Ini saya sangat bagus ini masukan dari Pak Ahmad ya. Itu sudah hasil bumi ya Pak ya, usaha dagang hasil bumi ya. Ini sangat luar biasa. Betul, memang kelemahan gapoktan atau petani itu nggak bisa kontinue produksinya Pak, betul itu. Memang ini juga makanya perlu adanya pola tanam yang jelas, sehingga nanti akan kita desain bagaimana misalkan Sukabumi seperti buktinya cikur, kunyit dan sebagainya seperti itu. Nah sehingga kami juga butuh kontak person Pak Ahmad nih, karena kami juga butuh nanti dipoto aja ke WA di grup. Nah sehingga ini adalah sebagai salah satu inspirator. Ternyata di dalam grup kita juga ada pengusaha sebagai penerima hasil. Nah tinggal nanti kita tindak lanjuti yang lagi dibutuhkan buat 2 bulan ke depan, ini produknya apa, hasil buminya apa, sehingga kawan-kawan yang punya kesempatan dengan volumenya berapa, ini masih bisa kita berusaha sekarang. Contoh yang misalkan di wilayah pegunungan, kalau kita di wilayah Pantura, Cirebon, ini banyaknya sudah padi semua kalau musim rendang begini. Nah nanti pada musim rendang panen ini kami juga mempola bagaimana agar kami ini banyak tidak padi lagi Pak, tetapi di Cirebon sudah mulai ada tanam belewah, semangka, terus tanam paria. Nah ini juga mulai kami coba desain agar petani ini ketemu dengan harga yang bagus. Itu barangkali Pak Iwan, Pak Ahmad ini ya kami ingin kontak person dari Pak Ahmad, kami biar di grup aja, biar di share, biar teman-teman yang nanti butuh akan menghubungi Pak Ahmad ketika punya hasil bumi. Itu barangkali Pak Ahmad. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Sangaji. Nah, memang ini penguatan kelembagaan kita ini memang perlu ditingkatkan, perlu dirapatkan barisan. Satu dari kelembagaan, kesadaran antar berkelompok supaya petani ini kuat.
Kedua, di sini tadi juga disarankan untuk punya lembaga usaha. Minimal usaha dagang atau PD, ya CP ataupun koperasi. Karena memang untuk koperasi sekarang dengan undang-undang 2016 ini sudah bisa kita bertransaksi ekspor juga sudah Pak di sana, dan memang SK-nya sekaligus sebagai surat izin perdagangan itu SK-nya sekarang itu. Nah, memang terus terang aja untuk tadi apa yang disarankan, memang terus terang kita juga dulu menggagas Pak kelompok itu. Yang namanya Al-Ittifaq dulu saya gagas, alhamdulillah sekarang berlanjut. Dulu itu memang tahun 97 kita bina di budidaya dan PHT-nya, alhamdulillah sampai sekarang itu yang namanya pesantren Al-Ittifaq itu udah jadi masuknya ke Hero dari 97 itu. Karena memang itu kualitas itu, kalau kita sudah kontrak kita sudah harus betul-betul jadi fighter petani itu gitu. Jadi terus terang bukan saya keras kepada petani, tapi menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan intinya rasa semangat, dan menumbuhkan rasa bahwa berusaha tani itu menguntungkan kalau memang ini pasarnya tadi sudah jelas gitu. Nah, itu seperti kualitas, kontinuitas itu, dan kuantitas ini perlu sangat dijaga untuk itu. Nah, mungkin ini saya terus terang aja mengajak dulu kepada bapak-bapak yang sudah punya pasar ini, kalau ini buat grup Little Posluhdes saja lah kalau bisa gitu. Karena ini terus terang aja kita buat grup untuk apa? Untuk minimal yang sudah punya pasar ini bisa mengkanter kesulitan pasar yang dialami oleh teman-teman Posluhdes lainnya, sehingga ini bisa menjadi embrio nih Pak. Bagaimana Pak? Setuju Pak? Kalau kita buat grup intinya yang namanya Little Posluhdes dalam bidang pemasaran, intinya itulah gitu. Intinya apa namanya ya terserah, monggo sepakati. Cuma saya barusan terinspirasi gitu, kenapa tidak kita membuat grup dulu, kita berikan contoh dulu, kita lakukan dulu, maksudnya gitu Pak, supaya nanti ini apa yang telah terus terang, apa yang telah dirintis oleh Pak Ahmad, apa yang telah dirintis oleh Pak Muksin, juga oleh Pak Sangaji ini bisa kita wujudkan Pak. Jangan sampai ini hanya wacana. Terus terang aja ini sarana yang sangat mahal, sarana teknologi yang harus kita gunakan. Akhirnya yang berorientasi kepada pasar gitu. Makanya saya ini menghimbau kalau ini setuju. Nah, ini saya terus terang aja membuat dulu lah Little Posluhdes lah gitu, kelompok kecil Posluhdes yang memang sudah punya pasar Pak gitu, sehingga nanti bisa mengkanter item-item yang memang teman-teman Posluhdes kesulitan untuk memasarkan gitu. Misalnya dari Pak Ahmad sudah ada beberapa item yang membutuhkan. Terus dari Pak Muksin juga gitu, sehingga kita bisa satu kata gitu untuk untuk satu memasarkan, kedua kita juga punya backup daripada produksi tersebut, sehingga kita bisa menjawab keseragaman harganya Pak untuk ke pasar. Itu mungkin Pak yang saya simpulkan nih dari diskusi hari ini, supaya kita langsung aja action oriented Pak, supaya kita langsung gitu memberikan contoh. Kalau kita lakukan dulu, mudah-mudahan di sini bisa berkembang Pak. Minimal ada workshop di mana aja dulu Pak lah gitu, untuk masing-masing. Misalnya kita bagi misalnya Priangan ya, Priangan Barat, Priangan Tengah, Priangan Timur. Ini coba minimal ada workshop aja dulu Posluhdes, misalnya untuk Priangan Barat nih Pak Ahmad ya. Terus Priangan Tengah nih Pak Muksin ini, karena dekat-dekat dengan ini Pak, dengan ibu kota nih. Terus terang wilayah penyangga ibu kota nih Pak gitu. Terus dari Pegagan Lor, dari yang lainnya, ini bisa jadi backup produksi bagi Posluhdes yang memang sudah punya permintaan daripada pasar itu. Kalau kita tidak lakukan, tidak action oriented, ini nggak akan jalan-jalan Pak, karena terus terang aja dengan ini hasil ini memang kita penting daripada diskusi ini, dan memang harus ada market oriented ya kan gitu, outputnya gitu, in the sitting goalnya itu di market oriented gitu.
yang dikatakan Pak Ahmad ya memang betul Pak, dari dulu saya jaga itu Pak, terus saja kontinuitas kualitas, karena memang kita petani ini terus terang aja kalau tidak jadi fighter ini ketinggalan kita Pak gitu. Dan memang ini semua harus bersinergis. Bisa dicontohkan dengan apa, ketika saya terus terang aja Pak, tahun 97 17 petani negara petani itu belajar PHT-nya di kebun saya Pak, terus terang, dari Jepang, dari Thailand, dari India, dari Malaysia, terus terang aja Pak. Nah ini terus terang mereka bersinergi karena kerjanya gropyokan Pak ini gitu. Di Thailand kerjanya gropyokan, di Cina gropyokan, akhirnya mereka istilahnya kalau petani itu tinggal mau membudidayakannya aja Pak gitu. Contoh Pak, untuk jagung pipil kering kita tidak akan bisa bersaing dengan Cina, karena apa? Mereka kalau nyangkul dicampuri sama pemerintah Pak, saprotannya dikasih, tinggal kita itu membudidayakannya dengan bagus. Nah hasilnya juga ditampung kembali Pak gitu. Ditampung kembali dengan harga dasar nih Pak, mereka punya kalau untuk itu. Nah surplusnya setelah mereka dalam negerinya terpenuhi kebutuhannya, dumpinglah ke kita, matilah petani kita itu Pak sebetulnya gitu. Ini politik dumping itu mereka bisa lakukan karena apa? Karena mereka satu kata sepakat antara pemerintah dengan ininya gropyokan Pak gitu, dari pusat sampai itu. Karena dengan kalau di sana istilahnya kementeriannya Ministry of Farmer and Information kan gitu, gropyokan gitu kan di sana. Jadi market orientednya memang jelas gitu Pak gitu, yang saya lihat. Seperti kalau dilihat Thailand kan saya sampaikan kepada Pak Gunawan, saya sampaikan juga kepada pemerintah Dinas Pertanian Provinsi juga Pak gitu, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan telekonferensi hari ini, hari Senin tanggal 23 Maret 2020 bisa disimpulkan satu, kita sepakat untuk membentuk grup kecil di bidang usaha Posludes dengan market oriented yang memang masing-masing Posludes yang sudah berjalan ini bisa mengcover, harapannya bisa mengcover, bisa memfasilitasi teman-teman Posludes yang lainnya yang memang masih kesulitan untuk memasarkan. Karena terus terang dari semua kita sadari, semua kita pahami bahwa pertanian di sini belum mempunyai harga dasar. Ini terus terang yang baru mungkin padi. Nah ini untuk dijawab, kita petani tidak ngeyel, petani tidak kita siap menjadi petarung, menjadi fighter. Untuk apa? Untuk memfasilitasi, merapatkan barisan satu daripada backup produksi. Jadi Jarkomludes ini memang sangat bermanfaat sekali sebagai sarana dan wahana, satu wahana pembelajaran, wahana input data, wahana informasi, dan wahana telekonferensi. Juga tidak hanya itu, tapi wahana sebagai pemasaran hasil produksi yang diusahakan oleh petani masing-masing. Dan kita sepakat dari hasil diskusi hari ini melalui telekonferensi tanggal 23 Maret 2020 yang memang sudah ke usaha punya market oriented seperti itu bisa mengcover Posludes yang memang belum dan kesulitan untuk memasarkan. Dan Posludes yang lainnya juga diharapkan untuk bisa membackup produksi sehingga satu kata satu irama, sehingga supply dan demand-nya terjaga, sehingga kita bisa menentukan harga itu satu harga untuk ke pasar. Itu mungkin kesimpulannya hari ini. Dan kita sepakat membentuk grup Posludes embrio pemasaran hasil usaha gitu. Apapun itu namanya silakan kita sepakati. Mungkin Pak Ahmad, Pak Muksin dan yang lainnya yang memang sepakat, kita buat grup berapa orang dulu, kita lakukan, kita bergerak dan kita menuju kepada pertanian yang berorientasi kepada pasar. Itu yang bisa saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk admin silakan antara Pak Muksin sama Pak Sanaji atau siapa silakan, atau Pak Ahmad. Untuk adminnya yang bikin grup itu, Pak. Nanti bisa diatur Pak Maman. Coba nanti barangkali Pak Muksin lebih kenal tahu semuanya karena mungkin senior saya. Pak Muksin kebetulan dekat Jakarta gitu, jadi ya, yang menampung betul, sama Pak Ahmad. Nah, Ayah Bima orang kampung, susah. Atau Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad itu kan, yang Ahmad dan Pak Ahmad. Iya. Iya. Silakan aja Pak, sepakati itu karena memang itu satu mungkin pertimbangan yang dekat dengan Jakarta. Silakan, kalau saya mendukung lah dari belakang Pak gitu. Kita sampaikan informasi ini terus terang aja gitu. Karena kita juga udah insya Allah saya dukung Pak, terus terang aja karena pasar-pasar lain juga sudah menunggu. Coba yang sudah yang dirintis ya silakan dijalankan. Kita jalankan untuk Pesludes Pak, untuk mengcover teman-teman Pesludes yang ada itu untuk untuk memasarkan hasil. Dan memang ini item-itemnya Pak sangat banyak, terus terang aja dari ini. Makanya kalau dibentuk wilayah nanti ada koordinator wilayah Priangan mana gitu Pak. Itu ya. Siap. Gitu ya Pak Maman ya. Ada wilayah timur siapa koordinator Priangan Timur untuk masalah hasil produksi ini Pak, pemasaran gitu. Dan gitu. Nantilah saya koordinasi sama Pak Muksin sama Pak Ahmad sama Pak Sanaji. Jadi untuk wilayah-wilayahnya, untuk jenis komoditasnya nanti dibikin dulu grup PA-nya yang khusus untuk menampung hal tersebut. Ya. Nanti siapa tahu kemudian nanti punya showroom sendiri gitu. Ya. Bekasi atau di Bogor buka showroom sendiri. Ya, apa patungan? Jangan mengandalkan pemerintah, kita mandiri saja. Ini terus terang aja. Ini terus terang aja Pak. Perahu ini pesawat Pesludes ini besar Pak. Jangan takut Pak. Saya dukung lah gitu. Ini besar terus terang Pak. Kita fight Pak. Kita fighter menjadi petarung petani Pak aslinya Pak. Terus terang aja. Ya. Fighter farming ini harus terus di ini Pak disiapkan. Terus terang aja, kita tidak melihat yang penting petani kita ini bisa maju Pak, bisa memasarkan, punya pasar yang memang ya istilahnya menjanjikan dan pasti tidak judi lah selama ini. Nah, mungkin pertemuan ini dicukupkan sampai